Langkah berikutnya adalah kita membuat file ekspansi dari pengaduan. Fungsinya adalah ketika isi pengaduan ini diklik, maka dia akan menampilkan detail dari pengaduannya beserta dengan tanggapannya jika memang sudah ada tanggapannya. Caranya adalah dengan kita mengaktifkan tautan atau link yang ada di halaman indeks ini. Kita buka di halaman indeks. Tautan pada tabel isi pengaduan ya. Lihat di bagian tabel, dalamnya body. Di sini ada isi laporan. Nah, ini ya, bagian sini kita isi tautannya. Misalnya pengaduan underscore detail .php. Nah, karena ini kita adalah mengekspansi file, karena kita mengekspansi tampilan, maka kita akan memilih tampilan mana yang akan kita ekspansi atau pengaduan mana yang akan kita ekspansi. Oleh karena itu, kita harus menentukan ID-nya agar dapat tepat kita melakukan ekspansinya. ID-nya ini adalah sesuai dengan baris mana yang sedang kita klik. Kita bisa menambahkannya dengan menambahkan ID underscore pengaduan sama dengan, nah bagian sini kita buat menggunakan PHP lagi, echo, kemudian kita masuk kembali ke database, data, ID pengaduan, titik koma, kemudian kita simpan dan kita coba untuk menjalankannya. Ketika ini ada di atas dari linknya, harusnya, nah ini tampilannya masalah ya, harusnya dia angka aja di pengaduan berapa gitu ya. Nah di sini ada yang kurang ya, yaitu ini kurang tag bukanya PHP ya. Kita simpan kembali, kemudian kita coba refresh. Kita lihat di sini, baik ya, di bawah situ, pojok bawah sini sudah ID pengaduan 7, kalau yang ini ID pengaduan 6. Sehingga kalau kita klik, maka dia akan menuju ke pengaduan detail.php dengan membawa ID pengaduan 7. Artinya kita akan mengekspansi pengaduan ini yang ID-nya adalah 7. Dan kalau kita pilih yang bawah, maka dia akan membawa ID pengaduan sama dengan 6. Artinya data yang kita ekspansi adalah data yang berasal dari tabel pengaduan dengan ID pengaduan sama dengan 6. Begitu pula nanti kalau misalnya di tabel ini ada banyak pengaduan yang tampil, kita pilih, maka kita akan melakukan ekspansi dari data tersebut atau dari data yang berasal dari tabel pengaduan itu. Seperti ini ya, ID pengaduan 7, ID pengaduan 6. ID 7 dan 6 yang kita dapatkan tadi itu sebenarnya berasal dari tabel pengaduan ya. Ya di sini ada ID pengaduan ya 6 dan 7. Sebaiknya memang kalau kita ingin mengekspansi tabel atau ingin mengambil detail dari tabel yang akan kita tuju,
kita harus berpatokan pada primary key-nya. Itu cara yang termudahnya. Karena kalau sudah kita bicara primary key, dia sifatnya sudah pasti unik atau tidak ada baris yang sama. Dalam tabel ini, kalau dikatakan ID pengaduan ini unik, maka tidak akan ada pengaduan dengan ID yang sama. Tidak akan ada pengaduan yang ID-nya itu 6 dan 6 gitu. Jadi ada 26 gitu, nggak mungkin. 2 buah 6 itu tidak mungkin terjadi karena sifat dari ID pengaduan ini, kalau kita lihat pada strukturnya, dia punya sifat primary key. Primary key ini dia tidak mungkin sama karena sifatnya adalah unik. Oleh karena itu, untuk mengekspansi pengaduan ini kita berpatokan pada ID pengaduan, bukan berpatokan pada nick. Karena bisa saja satu orang itu melakukan pengaduan itu sebanyak yang dia suka, bisa 2, bisa 3. Oleh karena itu nanti pada tabel ini nicknya bakalan banyak yang sama, begitu ya. Jadi yang akan kita ambil itu yang beda, yang unik. Tanggal nggak mungkin ya, tanggal ini bisa saja dalam satu hari dia melewati 2 hal yang janggal di kota Tangerang Selatan sehingga dia mengadukan hal tersebut. Misalnya jalan di BSD rusak, kemudian ketika dia melewati Ciater dia nemu jalan rusak lagi, atau menemukan tiang listrik yang berada di tengah jalan, maka di hari yang sama dia melakukan 2 pengaduan. Maka kalau kita merefer ke tanggal pengaduan sebagai patokan untuk melakukan ekspansi, maka saya rasa kurang tepat ya, karena dia bisa saja tidak menemui sasarannya gitu. Karena di sini tanggal pengaduannya bisa aja ada pengaduan lain di tanggal yang sama. Cukup ya penjelasannya ya. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan ekspansi tabel sebaiknya kita berpatokan kepada ID unique atau primary key pada tabel tersebut untuk melakukan ekspansi. Kembali ke file index.php, kita akan melakukan ekspansi dari pengaduan, yaitu kita cek kembali pada tabel. Kita sudah menambahkan ref ke pengaduan detail.php, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ketika dia diklik, dia akan menuju ke pengaduan underscore detail.php dengan membawa ID pengaduan sama dengan sesuai pilihan kita. Kalau pilih 6, ada 6 ya, artinya kita akan melakukan tampilan detail dari pengaduan nomor 6. 6 ini adalah primary key dari masing-masing pengaduan yang ada pada table. Nah, ini kan sudah ke pengaduan detail PHP karena ini menghasilkan tampilan seperti ini karena memang objeknya belum kita buat ya, filenya belum kita buat. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat filenya. Kita buat filenya, yaitu sesuaikan aja dengan tampilannya, pengaduan detail.php ya. Kita copy aja supaya nggak salah ya. Jadi kita copy, kita blok, kita copy, kemudian kita menuju file yang tadi, kita rename, extensionnya juga kita buang, kita paste saja, kemudian kita buka di sini. Nah, ini sudah ada pengaduan underscore detail. Untuk pengujian pertamanya harusnya ini sudah tidak object not found, tapi sudah ada tampilannya, tapi kosong ya, karena kita belum membuat apapun di situ. Halaman ini adalah halaman yang menampilkan sebuah tampilan, maka kita perlu menambahkan beberapa include seperti yang kita buat pada index misalnya ya.
Kita buat saja, pertama kita include dulu headernya, include header.php, kemudian kita include navigasi.php. Ya, akan ada tampilan kesalahan karena navigasi itu membutuhkan beberapa parameter dari session ya. Nah, kita kopikan aja ya. Nah, ini kita copy dulu dari file index ya, index.php kan sudah ada tuh, kita tinggal pakai aja. Nah, ini if-nya juga kita bawa karena halaman untuk pengaduan detail ini hanya bisa diakses oleh orang yang login ya. Jadi kita copy aja, ini kita taruh di dalamnya, kita dorong supaya lebih rapi seperti ini. Dan juga untuk menampilkan navigasi ya, kita perlu melakukan pengambilan variabel pada session ya. Karena kan di navigasi itu dia mengambil nama ya, tuh nama login di sini ya. Nah, makanya karena nama loginnya nggak ada, dicariin tuh sama dia tuh ya, nama loginnya tuh nggak ada gitu. Terus dia nggak bisa ngambil level juga karena kan di sini ada level nih ya, tuh levelnya masyarakat, menunya tampilnya apa gitu. Karena ini belum kita load pada pengaduan detail, makanya navigasi ini nggak bisa berjalan sebagaimana normalnya dia gitu. Kan kita yang setting ya, jadi karena settingannya begitu, navigasi ini butuh beberapa variabel pada session dan itu perlu kita load dulu baru dia tampil normal. Maka kita harus melakukan hal itu ya. Kita lihat lagi ya, kita lihat ke index aja, ini kita copy aja, kita akan melot ya, di load atau kita ambil dari session nick login, kita masukkan ke nick login, nama login dari session kita masukkan ke nama login, terus level kita masukkan ke level juga. Ini kita copy aja dari index, kita masuk ke sini ya. Posisinya ingat ya, ini harus di atas sesi navigasi karena dia kan bakal pakai ini, maka ini diambil dulu, baru ini sudah selesai baru dipakai nih sama dia, jangan kebalik ya. Kita lihat efeknya kalau kebalik seperti apa. Nah, ini kan kalau benar ya, tapi kalau misalnya kita taruhnya kebalik, apa yang terjadi? Kan yang butuh variabel ini kan navigasi, tapi ini kita jalanin dulu baru kita kasih. Nah, error kan, kita makanya harus tepat ya. Nah, berhubung navigasi ini butuh dia ya, maka posisinya juga kita kasih dulu baru dia bisa jalan. Itu untuk navigasi. Nah, berhasil ya navigasinya ya. Kemudian kita buat sama ya, kita buat satu div ya, kita buat satu div, ini kita potong aja ya, kita tutup PHP nya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan jalankan satu div, kita berikan kelas container. Harusnya nggak ada tampilan apa-apa ya karena kontainer masih kosong ya. Kita ceritanya akan membuat detail dari pengaduan, jadi ada gambarnya dulu baru pengaduannya. Kita bisa manfaatkan card ya, kita kan pakai 4 ya, kita dokumentasi kita buat dari 4. Kita lihat di sini ada card, kita cari card yang ada gambarnya. Nah, ini dia ya, ini cardnya ada gambarnya. Nah, kita bisa pakai yang ini ya, atau kita lihat dulu boleh. Nah, ini juga bisa ya, kita pakai ini deh.
bisa kita pakai nih. Kita copy aja, klik copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita rapiin, kita dorong. Nah, ini lebarnya kita polin ya, kita polin lebarnya. Kita coba tampilnya kayak gimana. Oh, karena nggak ada gambarnya ya. Jadi di sini kan ada IMG SRC ya. SRC ini kan source-nya nih. Kita kan punya gambarnya kan di sini. Kalau kita tadi udah berhasil upload kan pasti ada di IMG pengaduan ya. Kita coba ambil salah satunya, kita arahkan ke IMG pengaduan. IMG pengaduan, ini filenya kita ambil deh. Nah, ini kita copy aja, cek ya. Ini kita coba refresh. Nah, seperti ini hasilnya nih ya. Jadi ntar ceritanya ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita ini kan nggak ada atasnya ya, nggak ada titelnya nih sini ya. Kita coba kasih dia card header ya. Coba kita lihat header gimana bikinnya nih, ada nggak nih yang bikin pakai header. Nah, ini ya kayak gini nih. Nah, ini ada cara bikinnya apa? Oh, tinggal tambahin aja card header. Nah, di bagian sini ternyata ada card body, ada juga card header. Nah, di bagian sini kita bisa kasih dia card header. Nah, gitu doang ya. Div, kita bikin div di dalamnya card, kita kasihin tuh ya, kelasnya namanya card header. Maka hasilnya seperti ini. Nah ya, nempel banget ya. Ini nempel sekali cardnya dengan si navigasi. Ini kita akalin ya. Mungkin di cardnya kita bisa tambahin margin top ya, banyak 3. Maka kalau kita refresh tuh ada jaraknya ya. Jadi tergantung kita bikinnya dari mana ya. Kalau kita lihatnya dari cardnya ke atas, berarti yang mau tambahin nih jarak atasnya nih ya, tambahkan aja MT gitu. Nanti yang bawah juga sama gitu. Kemudian nah, ini udah ya. Ini card untuk yang pertama. Nanti ceritanya bagian sini pengaduan dari DRS Ahmad Muhroj pada tanggal 18 atau 2021 bulan 04 tanggal 18 gitu. Nanti ceritanya kayak gini ya. Kemudian ini nanti isi dari laporannya nih, yang some quick ini kita ganti. Ini isi laporannya. Jalan raya di depan Pamulang Square rusak berat, tolong penanganannya. Kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini ntar nih ya. Kemudian kita tambahkan statusnya ya, tambahkan status di sini di body ya. Tambahkan status pengerjaan. Nah, status pengerjaannya apa ya, karena di aplikasi kita itu ada 0, kemudian ada proses, dan ada juga selesai. Nah, dia adanya di mana sekarang statusnya? Apakah dia di 0 atau proses atau selesai?
Nah ini kita bisa tambahkan efek ya, kita tambahkan efek tampilan berupa progress ya. Nah kayak gini nih progress bar namanya ya, progress bar. Jadi ibaratnya gini, kalau dia belum dikerjakan dia warnanya merah ya, ngeblok merah tuh artinya belum dikerjakan. Nah kalau sedang proses itu warna oranye atau kuning deh ya, warna kuning tapi dia setengah ya, sedang dikerjakan tapi dia setengah gitu ya. Terus kalau udah selesai hijau semua 100%, dia selesai gitu, ada tulisannya. Kita cari yang ada tulisannya nih, yang tengahnya ada tulisannya, bisa nggak ya? Bisa sih, harusnya sih, tinggal taruhin di dalam div-nya aja sih gitu. Nah seperti ini ya, ini gampang ya. Kalau warna merah itu kita yang polos dulu deh. Warna merah itu BG danger ya, kalau yang warnanya kuning itu BG warning, kalau yang warnanya biru-biru seperti ini namanya BG info, kalau yang hijau warnanya BG success. Kita mau pakai yang BG success, kemudian kita mau pakai yang warning, kita mau pakai juga yang warna merah nih atau BG danger. Nah caranya gimana? Kita bisa copy nih contoh satu ya, ini kita copy, kemudian letakkan aja nih di bawahnya status pengerjaan. Kita lakukan paste di sini, kita rapikan. Nah seperti ini. Kita refresh. Nah ini ada status pengerjaan ya di sini ya. Status pengerjaan. Misalnya kalau dia masih 0 ya ada tulisannya. Laporan masih dalam peninjauan. Ini kita simpan, Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah di sini ada laporan masih dalam peninjauan, artinya belum diproses gitu ya. Nah kalau yang sudah diproses gimana? Nah ini kita tinggal copy aja dari progress. Nah ini nanti kita tampilkannya nggak tiga-tiganya, tapi kita pasti akan pilih salah satu nanti kan, tergantung kondisinya. Nah ini kita bisa atur, ini kan kita mau bikin yang dalam proses ya. Nah dalam proses warnanya kuning, berarti kita pakai warning, terus lebarnya 50% nih. Pengerjaan sedang berlangsung, kita simpan, kita cek. Nah ini ketika progres, pengerjaan sedang berlangsung. Nah satu lagi kita bikin ya, kita copy dari sini. Nah ntar kita taruhin if ya di sini. Ini kan kita bikin template nya dulu, kita buat yang 100%. Karena ini sudah selesai, kita pakai yang sukses 100% ya, lebarnya 100%. Pekerjaan telah selesai gitu aja, Ctrl S, kemudian coba refresh. Nah seperti ini ya. Kalau dia nanti masih statusnya masih 0, maka tampilannya laporan masih dalam peninjauan. Kalau sudah mulai dikerjakan, maka tampilannya 50%, yaitu pekerjaan sedang berlangsung. Kalau sudah selesai, maka pekerjaan telah selesai ya, pola seperti itu. Ini untuk laporannya ya, ini untuk laporannya. Kemudian kita coba buat satu card lagi untuk tanggapan ya, karena setiap laporannya pasti akan dikomen gitu ya. Setiap laporannya akan dikomen, makanya kita buat card satu lagi di bawahnya ini. Kita ambil polanya sama ya, bikin card gimana ya. Ini tadi kan cardnya kan dari sini sampai ke sini ya, untuk card bagian laporannya. Nah kita akan bikin juga card lagi, kita copy aja dari atas ya, kita paste. Nah ini kita tutup dulu ya, ini margin topnya
kita lihat aja nanti marginnya belum ditaruh ya. Ini dari div yang ini sampai div yang ini ya. Kemudian dalam div ini ada div lagi, namanya adalah kelasnya kita pakai kelas card header. Isinya adalah tanggapan. Ini kita simpan dulu, coba kita tampilkan. Nah, ini ada nih ya tanggapan, tapi dia mepet sekali. Kita bisa tambahkan lagi di bagian cardnya margin top 3 ya. Kita simpan lagi, kemudian kita refresh. Nah, ini udah merenggang ya, ada perenggangan di situ. Sudah ada jarak antara card untuk menampilkan pengaduan dan tanggapannya. Kemudian kita buat lagi card body ya, div ya, dengan kelas card body. Nah, di sini kita akan pakai komponen Bootstrap juga yang namanya adalah alert. Nah, di sini ada alert, kita bisa pakai nih. Jadi kayak chat gitu ya. Ini paling gampang kita pakai ini aja nih. Terserah mau pakai warna apa. Mau pakai warna biru berarti pakai yang primary. Kalau mau pakai yang abu-abu berarti pakai yang secondary. Kalau pakai yang hijau berarti pakai yang sukses atau success. Saya mau pakai yang ini nih, mau pakai yang alert ya. Cara gimana bikinnya? Nah, ini nih ya, div class alert info ya, cuma gitu aja. Ini kita copy aja biar nggak ribet ya. Kalau cuma satu div aja, kita manfaatkan div yang sudah ada dari Bootstrap aja ya, dirapikan di blok. Kalau di Sublime tinggal di tab aja sih ya, dirapikan. Div sini tutupnya div yang ini kita coba tampilkan. Tim kerja sudah meluncur ke TKP. Kita kasih paragraf deh. Tim kerja sudah meluncur ke TKP. Kita simpan. Kita coba tampilan seperti apa. Nah ya, seperti ini. Tim kerja sudah meluncur ke TKP. Ya, ini untuk alert ya. Kalau mau warnanya diganti ya tinggal diubah bagian sini ya nih, alertnya nih ya. Mau warnanya merah ya taruhin danger, maka dia akan pakai CSS untuk warnanya danger, yaitu merah. Kalau mau hijau berarti sukses. Nah, warna hijau. Kalau mau warnanya biru berarti primary. Gantung mau bikinnya apa. Kemudian jangan lupa juga di bagian bawah kita sertakan ini kan dalam PHP ya, include footer.php itu untuk potongan footer supaya kita masukkan. Kemudian juga kita lihat lagi ke index untuk menampilkan footer yang beneran ya, yang berupa tampilan. Kita copy ke bagian sini ya, kita copy satu div, kita masukkan dia di luar div-nya container ya, di luar div-nya container. Kita sudah keluar div, ini paste. Ini untuk memasukkan div yang kita fungsikan sebagai footer, informasi footer. Jadi hasilnya seperti ini ya, sudah rapi ya. Ini kalau saya lebih nyaman ininya sih nggak pakai primary. Kalau saya pakainya untuk tema saya pakainya yang info biar nggak biru nabrak biru gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau komentarnya ada 2 gimana ya, kita coba aja, kita simulasikan. Berarti nanti yang kita
akan kita looping itu segini, satu div aja, div alertnya ini kita looping. Sudah meluncur ke TKP, kemudian pekerjaan penambalan jalan sedang berlangsung. Ini seperti ini. Nah, jadi ada tanggapannya ya. Jadi kalau dari sini pas diklik, fotonya tampil, statusnya ada, tanggapannya juga ada. Kemudian pas klik ini nanti juga sama ya. Sementara masih status dulu ya, nanti kita tinggal ubah bagian sini ya, bagian card header, kemudian gambarnya kita buat dinamis, dan status pengerjaannya kita buat dinamis juga, kita pakai if di sini. Ini juga yang kita tampilkan ya, tampilkan juga isi dari laporannya dan isi dari tanggapannya. Masih di pengaduan detail ya. Nah, tampilannya kan sudah seperti ini ya, kita bisa lakukan modifikasi. Pertama kita bisa modifikasi gambar ya, gambarnya mungkin gede banget nih, kegedean. Nah, kita bisa pakai kelasnya, kita pakai kelas image aja deh ya, img width, kemudian kita coba aja, kita pakai yang ini. Kemudian lebarnya kita bisa kita kurangi. Nah, ini kita atur ke tengah semua aja ya. Bagian sini berarti di kartnya kita tambahkan tag center. Ya, semua teksnya sudah ke tengah. Kita lihat di sini, ini udah ke tengah semua ya teksnya ya. Tapi gambarnya kok nggak mau ke tengah. Nah, ini gambar ini mungkin kita bisa akalin deh. Kita taruh di dalamnya div aja, kita bikin satu div. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih kelas yang tadi, tag, enter. Nah, berhasil ya. Di sini juga pada div yang ini dia nempel banget ke atas. Kita kasih mt, margin top. Nah, ini wah sempit jaraknya, 3 lagi aja deh. Oh, kegedean deh, 2 ya, 2 saja ya, 2 saja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada card text kita tambahkan satu kelas lead untuk teksnya. Nah, supaya tulisannya seperti ini ya. Kemudian tambahkan lagi, ada yang bisa dipasang nggak ya? Ini ya, kita pakai ini aja deh ya. Ada footer class seperti ini, tambahin kayak ginian ya, supaya ada informasi yang bikin laporan tuh siapa. Ini kita ambil aja, kita copy, kita taruh pada bagian sini ceritanya, di bawahnya tulisan jalan raya ini ya. Nah, ini, oh maaf, nah ini ya, di bawahnya ini, bawahnya P ini, sebelum status, tambahin, kita paste di sini. Kita kasih jarak biar nggak pusing. Kemudian kita simpan, kita cek.
Nah ini ya, kemudian status pengerjaan kita kasih jarak lagi BR supaya lengkap satu. Nah seperti ini ya. Kemudian ini juga boleh deh ya, bagian sini juga kita kasih juga siapa sih yang lagi ngupdate atau ya, jadi yang sedang mengupdate informasi ini dari admin itu siapa saja. Kita bisa kasih model penulisan, nanti nama adminnya atau nama petugasnya yang mengupdate ini tuh ketahuan gitu. Nah ya, kan cakep ya, bisa seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa tampilkan pengaduannya dari tabel pengaduan. Berhubung kita butuh nama yang membuat pengaduan juga, maka untuk tabel ini kita perlu kita gabungkan ya dengan tabel masyarakat, karena di tampilan yang kita rancang di sini terlihat ini pengaduan dari siapa, pada tanggal berapa. Kita lihat tanggalnya ada, tapi dari orangnya cuman ada nicknya saja, tidak ada namanya. Maka dari itu SQL-nya ini harus kita lakukan join dengan tabel masyarakat ya, karena nick ini adalah kolom yang ada di tabel masyarakat ya, dia akan mengacu ke tabel masyarakat. Maka dari itu kita akan lakukan join tabel pengaduan dan tabel masyarakat. Join itu tadi digabung tapi kita samakan nicknya. Jadi kalau pas tampilan ini nicknya akan disamakan dengan si masyarakatnya, maka nanti kita tabelnya itu nempel gitu ya. Nah ini kita coba aja cara bikinnya gimana ya. Pertama ini order kita buang aja dulu ya, jadi ini konsep dasarnya ya. Select asterisk from pengaduan. Ini kalau di inner join dengan tabel masyarakat, kalau kita langsung go dia bakal nempel aja ke samping gitu. Pertama kan tabel ini ya, tabel pengaduan. Select langsung tabel pengaduan. Ini tabel pengaduan nih, tuh tabel pengaduan sampai ke status. Inner join sama masyarakat ditempelin sama tabel masyarakat. Tapi efeknya gimana kalau cuman kayak gini aja? Maka seluruh tabel dari pengaduan akan dipasangkan dengan satu isi dari tabel masyarakat gitu. Jadi isi tabel pengaduan akan dipasangkan dengan satu dari tabel masyarakat. Ini akan bergantian tuh ya. Yang nomor 6 ditempelin sama Pak Aziz Rafiq, nomor 7 ditempelin sama Pak Aziz Rafiq lagi, nomor 6 lagi tempelin lagi sama Pak Muhroj, nomor 7 ditempelin lagi dengan Dr. sama Muhroj. Artinya akan dipasangkan ke semuanya gitu, jadi pasangin semua. Nah ini kan nggak tepat ya, artinya kan kalau misal nicknya yang ini, nicknya 001 yang ini, yang 36740 ini, yang 720, maka harusnya ini adalah pengaduannya dari Pak Ahmad Muhroj. Oleh karena itu konsep dari join ini, setelah ini ditempelin, maka disamakan nih antara nick yang di tabelnya pengaduan sama nicknya yang ada di tabelnya masyarakat. Nah ini kita edit ya, kita samain nih ya. Ini digedein dikit ya. Select asterisk from pengaduan, di inner joinkan dengan masyarakat. Kemudian tambahkan on. Nah ini syaratnya ya, dari dua tabel ini pasti ada yang sama ya, namanya kalau di join itu pasti ada yang sama, yaitu si nicknya ya. Antara dua tabel ini kan yang sama adalah nick. On pengaduan dot nick ya, artinya nick yang di pengaduan itu disamakan, harus sama dengan nick yang ada di masyarakat, yaitu masyarakat dot nick gitu ya. Jadi nama tabelnya dulu baru nama kolomnya atau nama filenya. Ini kita coba jalankan ya. Sekarang kita kasih syarat nih, harusnya tampilnya nggak kayak tadi. Nah seperti ini ya, udah
udah pas nih, kalau yang isi nicknya ini, maka pasang aja ya nicknya ini di tabel masyarakatnya gitu. Jadi tadi kan kalau semua kan dipasangkan ya, ngaco gitu ya, nick ini sama nick ini bisa aja beda. Nah ini kan dengan kita menggunakan join seperti ini, tambahkan on, itu dari tabel ini disamakan nih, nick yang ada di tabelnya pengaduan itu kita samakan dengan nick yang ada di tabel masyarakat gitu ya. Jadi konsep dasarnya adalah kalau join itu nempelin tabel kiri dan tabel kanan. Makanya untuk konsep join itu kita mengenal adanya tabel kiri dan tabel kanan. Tabel kiri itu adalah tabel yang disebut pertama ya, karena posisinya ada di sebelah kiri itu ya, sebelah kiri kita nih. Ini tabel pengaduan sampai ke status. Kalau di join atau di sini menggunakan teknik inner join itu dengan tabel apa? Tabel masyarakat. Maka tabel masyarakat itu menjadi tabel kanan dari tabelnya si pengaduan ini gitu. Ya, jadi dilihat dari posisinya. Pengaduan jadi tabel kiri, di inner join dengan masyarakat, masyarakat menjadi tabel kanan. Kemudian kita samakan antara keduanya. Ada nick di pengaduan, kita samakan dengan nick yang ada di masyarakat. Penulisannya jadi seperti ini. Kemudian kaitannya dengan tampilan ini ya, dengan menggunakan query ini nanti kita bisa mendapatkan, ini sudah dapat nih sekarang nih, kita butuh nama kan ya, nama Ahmad Muhroj. Kalau kita load yang nomor 6 ini ya, nomor 6 kita load, ID pengaduan nomor 6 kita load, kita sudah mendapatkan tanggal pengaduan, nicknya dapat, isi laporannya dapat, kemudian file fotonya juga sudah dapat, statusnya juga dapat, nama orangnya juga dapat ya, sampai nomor teleponnya juga dapat kalau mau ditampilkan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke langkah untuk menampilkan isinya. Kita lihat di sini pada pengaduan detail, yaitu di sini itu ada ID pengaduan yang dibawa ya. Dari setiap kita melakukan klik di sini akan dilihat nih, kita akan ekspansi yang ID-nya berapa. Kalau yang ini kan ID-nya 7 ya, kita ambil yang ID-nya 7. ID 7 ini berarti kita akan ambil yang ini ya, yang ID-nya 7, yang pengaduannya Pak Dr. Andes Abdul Aziz Rafiq. Kita bisa ambil dulu pertama, karena halaman ini ada variabel yang dipasingkan menggunakan get ya. Nih ya, tuh ada passing variabel pakai get ya, tampil dia di atas ya. Maka dari itu ini kita ambil dulu ya, kita ambil dulu nih si variabel ID pengaduan ini, kita ambil $ID pengaduan, karena passing menggunakan get $_get ID pengaduan. Nah ini kita harus pastikan dulu ini sudah bisa ditangkap ya, kita tampilkan menggunakan echo. Nah ini udah ada ya, tuh ya, udah tampil ya. Nah ini kemudian echo-nya kita buang karena sudah ada gitu ya. Udah ada. Kemudian kita bisa lakukan query di sini. Kita bikin SQL, namain aja SQL pengaduan kurang n. SQL pengaduan ini kita samakan. Nah kita buatkan dulu ya. Nah kita bisa ambil dari query yang tadi kita bikin tuh ya, kita ambil ya. Cuma ingat ya, di sini belum ada kondisi ya atau syaratnya. Ini baru menggabungkan dua tabel aja. Tapi syaratnya kan sesuai dengan ID pengaduan. Yang tampil akan sesuai dengan ID pengaduan. Ini kita paste saja. Kemudian tambahkan sesuai ID pengaduan ya, pakainya ya. Tambahkan where di sini. Where ID pengaduan sama dengan $ID pengaduan ya, seperti ini.
Kemudian kalau mau dicoba boleh sih ya, coba misalnya sini kita pakai ID pengaduannya 6 gitu ya. Tambahkan where ID pengaduan sama dengan 6 gitu. Maka harusnya yang tampil di sini adalah ID pengaduan yang 6 tuh ya. Seperti itu. Kalau misalnya 7, maka kita akan melot ID pengaduan yang 7. Nah, seperti ini. Ya, 7. Semuanya tuh. Nah, ini sudah. Kemudian kalau sudah ada SQL-nya, kita buat eksekusi pengaduan ya. Kita eksekusi, kita samain. Eksekusi. Untuk eksekusi, karena kita bekerja menggunakan database, maka ada satu lagi yang harus kita include ya. Jangan lupa si koneksinya ya. Titik komanya jangan ketinggalan. Eksekusi pengaduan adalah MySQL query. Ada variabel con di situ. Sorry, ada yang salah. Nah, MySQL query $con kita bawa koneksinya. Kemudian yang dijalankan adalah SQL pengaduan. Nah, ini kita dapat ya. Hasilnya juga pasti satu baris. Makanya kita bisa langsung masukkan aja $data underscore pengaduan sama dengan MySQL fetch array $eksekusi pengaduan. Nah, seperti ini. Ini udah masuk nih ya, artinya kita udah memasukkan isi dari satu baris itu ke dalam variabel data pengaduan. Kita bisa coba ya, tampilkan satu aja gitu. $data pengaduan dari array ya, itu kolomnya apa namanya? Kolom isi laporan. Isi laporan misalnya. Saya coba di sini deh. Jreng. 14 ada yang salah. Nah, ini tuh. Tipe MySQL. Tuh ya, jalan berlubang depan kolom square, kondisi membahayakan pengguna jalan. Ini udah bisa ya, udah bisa tampil. Kita tinggal eksekusi ini di semua titik yang kita kehendaki. Kita tinggal insertkan PHP kemudian di echo. Contoh di sini pengaduan dari Dr. Randa Samuroj. Nah, ini bagian nama ini kita ganti dengan data PHP ya. PHP kemudian kita echo. Bagian sini apa yang di echo? Yaitu data pengaduan dari kolom, ini kan nama orang ya. Nama orang berarti data pengaduannya dari, nah ini nama ya. Nama. Nah, sekarang harusnya udah berubah. Nama tuh ya, Dr. Rafiq. Tanggalnya, tanggal pengaduannya pakainya tuh tanggal pengaduan TGL underscore pengaduan. Berarti tanggal yang ini kita dinamiskan. Copy aja, copy gini, ini kita copy. Nah, namanya tadi kolomnya TGL underscore pengaduan. Nah, sekarang tanggalnya kan ini masih ini ya, kita refresh. Nah, udah ya, udah berubah tuh. Kemudian ini nih ya, bagian sini. Gambarnya dulu ya. Gambarnya dulu kita ubah. Nih gambarnya nih, alamatnya kan ini kita sesuaikan dengan database. Tadi kita sudah dapat ya, nih ada fotonya nih. Ini nama kolomnya adalah foto, itu isinya tuh nama filenya. Maka kita buat sama ya, PHP juga ya. Nah, ini kita blok sampai satu nama ini kita ganti yang dinamis, yaitu kolomnya apa? Foto. Cek lagi.
sekarang harusnya gambarnya udah sesuai ya. Udah sesuai ya. Jadi kalau pas dipilihnya yang ini, nah gambarnya udah berubah tuh. Kemudian nah ini isi beritanya, ini kita ambil juga dari database, kita paste lagi ya. Gimana pastenya ya, paste biasa ya, paste. Nah ini lihat lagi nih, apa tuh, isi underscore laporan, isi underscore laporan ya. Kita cek kembali isi laporannya. Nah seperti ini bagian sini, ini kita bisa manfaatkan misalnya oleh atau laporan dibuat atau nama orangnya langsung deh ya, nama orang nih. Bagian sini kita ambil PHP-nya, kita pakai di sini nama orang. Kemudian nah bagian sini source title yang kecil ini kita pakai informasi lanjutan, ada nick di sini. Ini kita copy juga. Nah ini kita pakaiin nick di sini. Nah ini kita ganti jadi nick. Kok ini sih salah bagian sini ya. Nah tuh ya, jadi tampilannya dempet-dempet, tambahkan di sini. Nah seperti ini, tambahkan, kita refresh lagi seperti itu ya. Jadi sudah ada sekarang siapa yang nulis, nik nomor berapa, status pengerjaan sekarang ya. Pengerjaan kalau dia 0 yang merah tampil, kalau dia proses yang oranye tampil, kalau sudah selesai maka yang hijau tampil. Kita ambil dulu ya, sesuaikan dulu. Tadi udah hilang ya bagian sininya. Tapi di laporan sini ada namanya status ya. Bagian status ini kita bisa ambil ya kan, karena sudah kita load data pengaduan, kita bisa tampilkan di bagian sini. Status pengerjaan kita buat dulu PHP-nya. Nah gini, kita buat seperti ini. Jika data pengaduan, nah kita lihatnya di sini statusnya ya, kan kita ambilkan status ya, bagian sini status ya. Kalau hal 3 ada 0, proses sama selesai. Jika data pengaduan statusnya ini bernilai 0 ya, nah kita lihat di sini ya. Yang beda di sini apa sih? Ada lebarnya ya, ada juga warnanya, ada juga captionnya ya. Itu ya, kita manfaatkan itunya ya. Jadi ada 3 variabel di situ. Kalau misalnya datanya status, warnanya misalnya kalau statusnya 0 kan warnanya danger ya. Nah ini kita isi nih ya. Kalau warnanya tuh danger, terus panjangnya tuh 100 tuh ya, kalau danger 100. Kemudian captionnya, infonya apa tuh, laporan masih dalam peninjauan. Nah, gini. Kemudian kalau data pengaduannya itu nilainya, statusnya adalah proses, nah sekarang kita ganti proses ya. Di database nilainya proses, maka 3 item ini kita copy juga, nilainya
kita atur. Kalau mau udah proses, dia pakai yang warnanya kuning, panjangnya 50, kemudian laporannya pengerjaan sedang berlangsung. Nah, seperti ini. Ini kita paste dari situ tadi ya. Kemudian kalau nggak kedua-duanya ya, maka kita pakai opsi yang ketiga. Ini ceritanya berarti kalau dia nggak nol, nggak proses, berarti dia selesai dong gitu ya. Berarti selesai. Ini ya pakai yang sukses. Kemudian panjangnya jadi 100. Terus pekerjaan selesai. Nah gitu ya. Nah yang kita manfaatkan device berarti cuma satu ya. Jadi parameternya kita ganti. Jadi ini bagian BG Danger ini kita ubah jadi, nah kan nilainya ya, kita ubah jadi warna, echo dolar warna titik koma ya. Kemudian lebarnya 100% nya kita ganti juga nih, kita ganti sama ini. Ini berarti apa tadi tuh? Panjang ya, panjang. Kemudian captionnya, kalimatnya itu kita ubah jadi info, sesuaikan info. Nah kita coba jalankan. Nah kita lihat nomor 6 itu harusnya proses ya, ini kok salah nih, harusnya dia proses, statusnya proses. Nah, cek di sini apa salahnya. Nomor 7 coba melapor masalah peninjauan, yang salah di sini nih ya. Kita coba echo dulu, echo statusnya ya, kita cek titik koma, simpan, refresh. Nah ada salah nih, status data pengaduan status pengerjaan selesai. Ini harus selesai ya, harusnya selesai. Nah ini udah ada. Kita cek di sini, kita lihat, kita inspect boleh. Terus pengerjaannya bagian progress. Nah dia pakai danger nih, pakai danger, nilainya 100. Nah pakainya ini dia. Kita coba tampilkan di sini. Harusnya kalau dia BG sukses, warnanya BG sukses ya. Kita coba tampilkan dulu. Ini kita refresh dulu. Nah ini ke BG Danger nih ya, ada yang salah di sini. Jika data pengaduan statusnya sama dengan 0, maka BG Danger. Ini kita coba tes ya. Coba tes, ternyata ini masuknya ke sini terus ya. Mungkin kita perlu coba masukkan dia ke satu variabel deh.
ya supaya tetap ya. Kita masukkan ke proses ya, proses progress ya, misalnya kita taruh progress, kita coba tampilkan progress itu. Nah, progresnya apa? Nah, pekerjaannya selesai. Ini warnanya ya kita biarkan dulu ya, warna artinya dia masih masuk ke sini terus ya. Jadi kita pakai, sekarang kita ganti nih ya, kita coba progress aja. Nah, ini kita cek kalau progresnya 0, kemudian ini juga kita ganti progress ya. Jadi kalau progresnya itu isinya 0 ya, kita pakai yang sama dengan 2 ya. Ini kan operator pembanding ya, jadi kita gunakan ini ya. Jika progresnya itu isinya 0 gitu, jadi bukan diisi 0. Kalau sama dengan itu artinya progres diisi 0, tapi kalau ini kita gunakan jika progres itu sama dengan 0, isinya itu 0 gitu. Kalau progresnya isinya 0, kita pakai warnanya berubah jadi BG danger, kemudian panjangnya dijadikan 100, infonya juga akan kita sesuaikan, laporan masih dalam peninjauan. Simpan. Nah, seperti ini ya. Status pengerjaannya selesai ya. Kemudian pakai BG sukses. Ini kita matikan atau kita hapus, nggak apa-apa. Ini kita simpan, kita refresh kembali. Nah, ini status pekerjaan selesai. Ini inspeknya kita selesai. Atmas, kalau ini selesai, kalau yang ini sedang dalam proses, kita berlangsung ya. Kemudian di bagian tanggapan ini kita coba isi dummy dulu ya. Kita buat pengaduan 6 diisi oleh petugas 1. Ingat ya, untuk tanggapan ini harus sudah ada petugasnya dan harus sudah ada laporannya untuk membuat dummy. Kalau nggak bisa, karena kan untuk di bagian tanggapan ini secara struktur dia itu membutuhkan atau ada 2 buah indeks ya, atau foreign key di sini. Ada ID pengaduan dan ada juga ID petugas ya. ID petugas ini menandakan bahwa laporan ini berhubungan dengan petugas yang membuat laporannya. Kemudian ID pengaduan ini berhubungan dengan pengaduan mana yang ditanggapi. Oleh karena itu, buat teman-teman semua yang mau membuat dummy pada tabel tanggapan, perhatikan juga petugasnya harus ada ya. Harus ada yang petugas atau admin, kemudian harus ada juga pengaduan agar bisa melakukan tanggapan. Ya, di sini sudah ada 2 tanggapan untuk pengaduan nomor 6, yaitu pengaduannya yang ada di sini. Maaf ya, yang pengaduan nomor 6. Nah, yang dibuat oleh masyarakat dengan nick yang ini, yaitu Bapak Dr. Anas Ahmad Muhroj. Nanti kita akan hubungkan di bagian sini ya. Tanggapannya akan muncul. Kemudian di sini juga ada petugas mana yang melakukan penulisan tanggapan. Di sini kan ada ya, pengaduan nomor 6, ID petugasnya nomor 1, yaitu siapa yang menulis laporannya, yaitu Bambang Pamungkas. Oleh karena itu, tanggapan ini juga harus dilakukan penggabungan informasi ya dari 2 tabel, yaitu menggunakan inner join. Supaya apa? Supaya satu query itu sudah masuk antara tanggapan dan petugasnya. Kan kalau gini kan kita nanti kan butuh di sini tuh bawahnya ada dibuat oleh Bambang Pamungkas pada tanggal berapa. Sedangkan di sini kalau kita pakai dari tanggapan saja, itu baru ada tanggapannya aja. Tanggapannya apa? Tanggapannya, tanggalnya udah ada tanggalnya. Tapi petugasnya masih ID. Oleh karena itu kita perlu SQL yang lebih kompleks, yaitu dengan cara melakukan join. Kita buat langsung tanggapan ini, kita inner join dengan tabel petugas. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini udah ada ya. Ini tabel tanggapan, tabel kiri, tabel kanannya tabel kanannya adalah tabel petugas. Yang kita harus samakan adalah ID-nya ya. ID-nya harus kita samakan.
yaitu dengan cara tambahkan perintahnya dengan on tanggapan.id petugas. Kita lihat di sini, dan di antara dua tabel ini kan yang sama adalah petugasnya ya, ID petugasnya gitu. Sama dengan petugas.id petugas. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya sudah pas ya, sudah pas. Ini kita copy, tapi di sini ada lagi ya, bahwa kita nanti akan melakukan penampilan atau menampilkan tanggapan untuk ID pengaduan yang sedang dipilih, yang sedang aktif. Mungkin kita bisa langsung kita tambahkan ya, yaitu yang where yang ID pengaduannya sama dengan misalnya 6. Nah, ini kita buat dulu aja. Ini saya copy dulu buat nanti tinggal di paste ya. Nah, seperti ini nih ya, yang ID pengaduannya 6 gitu. Karena kan di halaman ini, di pengaduan detail ini, kalau kita lihat di bagian sini, ini kan ID pengaduannya tergantung ya, 6, 7, artinya untuk satu pengaduan aja gitu. Ya, sementara kita buat dulu yang ini, tambahkan di bagian di sini boleh ya, di bagian tanggapan. Bagian tanggapan kita buat di sini deh ya, di dalam card body. Kita buat SQL tanggapan yang tadi ini, kita buat ininya dulu, ruangnya yang tadi sudah kita buat di sini. Ini kan tinggal kita copy ya, tinggal di copy. Tadi udah copy, kita coba copy kembali, kemudian kita jadikan dia SQL di sini. Nah ya, agak panjang, kita buat seperti ini aja ya, biar agak ke bawah biar bisa dibaca. Nah, ini kan ada pengaduan sama dengan 6. Nah, ini kita sesuaikan, kita kan nggak 6 doang ya, tapi kita sesuai yang kita tangkap, yaitu si ID pengaduan $ID pengaduan. Kita simpan, kemudian kalau sudah ada SQL nya kita jalankan eksekusi $SQL tanggapan dengan cara SQLi underscore query dalam kurung, ini titik koma dulu biar nggak ketinggalan, $SQL tanggapan ya. Berhubung ini datanya adalah majemuk ya, tidak data tunggal, maka kita perlu melakukan looping di sini ya. Kita tambahkan while kita masukkan ke dalam data tanggapan. Kita pakai perintah mysqli fetch array dari apa? Eksekusinya, eksekusi SQL tanggapan. Berhubung data majemuk berarti tidak dikasih titik koma, tapi kita kasih looping ya. Nah, yang akan kita ulang-ulang adalah nih ya, div yang ini kita akan ulang-ulang. Berhubung ada pengulangan, maka div-nya kita kurangin 1 nih ya. Ini div-nya kita kurangin. Nah, jadi cuma 1 aja ya. Kita akan melakukan pemisahan kurawal. Kenapa? Karena isinya adalah yang ini, maka kurawalnya dari sini, tutupnya di sini. Nah, isi kurawalnya ya satu div ini nih ya. Berhubung ini kan datanya kan ada yang dari HTML ya, jadi kita campuran nih. Jadi patah-patah PHP di sini, bukanya di sini, tutup PHP dulu, sambungannya menggunakan HTML, tutup lagi menggunakan PHP. Artinya ini akan diulang-ulang sebanyak data yang muncul. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah informasi dari update-nya.
yaitu tanggapan ya. Tanggapannya kita tampilkan dari PHP. PHP echo dolar data tanggapan. Nah, titik koma dulu. Tanggapannya dari apa di sini? Ya, dari kolom tanggapan. Harusnya muncul ya. Nah, seperti ini ya. Status laporan valid dan laporan saat ini dalam proses. Ini ada 2 ya. Tim sudah berada di TKP. Padahal ini cuma 1 ya. Tapi karena data dari yang dihasilkan ya di SQL ya ada 2, maka dia menghasilkan 2 juga. Beda kalau yang satunya kan nggak ada ya. Oh, ini udah ada yang satu yang ini ya. Jalan berlubang ini kan belum ada tanggapan ya. Tapi udah selesai aja ya. Tapi tanggapannya belum ada ya. Karena di tabel tanggapan nggak ada. Maka tanggapannya 0, kosong. Itu yang membedakan. Kalau ini tanggapannya ada. Ya, tanggapannya ada. Nah, tinggal ini nih isinya nih. Yang membuat adalah Bambang Pamungkas. Itu sih di bagian mana? Nama petugas ya dan tanggal tanggapannya. Kita akan tampilkan sesuai dengan template yang ini. Nama petugas dan tanggal pengisian ya, pengisian tanggapan. Ini kita isi, kita copy aja dari sini. Ini kan polanya udah ada. Kita ganti nih kalimat yang mau kita ganti. Paste. Nah, tadi kolomnya apa? Kolomnya adalah nama underscore petugas. Nama underscore petugas. Kita simpan. Coba kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah ya, Bambang Pamungkas. Source title kita ubah juga ya. Bagian sini source title diganti dengan tanggal. Ini kita copy dari sini. Maaf, di bagian sini ya. Ini klik kanan, paste. Ini TGL underscore tanggapan. Underscore tanggapan. Kita simpan. Coba kita tampilkan. Nah, ya. Cuman kalimatnya tambahkan tanggapan oleh, kemudian tambahkan pada. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah jadi untuk halaman detail dari laporan.